Bab 14 meningkatkan kekuatan. Lin Ming menghabiskan setengah dari konsentrasinya untuk menjaga integritas rune simbol dengan esensi sejatinya, dan separuh lainnya dari konsentrasinya mengarahkan formula kekacauan primal sejati untuk mempercepat laju penyerapan esensi sejati. Dengan dua pemikiran yang berlawanan ini di benaknya, dia gagal dalam prasastinya. Setelah 5 kegagalan berturut-turut dan 5 tumpukan bahan berubah menjadi abu, Lin Ming menyadari bahwa dia benar-benar tidak dapat menyelesaikan prasasti sebelum dia kehabisan esensi sejati. Setelah menghabiskan waktu yang lama pada upaya sia-sia ini, dia akhirnya memotong kekuatan jiwa. Segel yang tersisa di udara bergetar, dan kemudian meledak dalam rentetan kilau cemerlang. Melihat kecemerlangan yang indah, Lin Ming merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Ini adalah uang. Ini semua uangnya. Meskipun dia tidak berharap pertama kali berhasil, tetapi kehilangan begitu banyak emas sulit baginya. Satu-satunya lapisan perak adalah bahwa dia belum sampai pada tahap di mana dia harus menggunakan bahannya yang paling langka dan mahal, Sutra Cacing Langit. Bahan sisa miliknya cukup untuk 10 kali percobaan lagi. Jika dia tidak dapat menyelesaikan sebuah prasasti sebelum itu, maka dia akan mati bangkrut dan tidak dapat melanjutkan lebih jauh. Setiap master prasasti lainnya akan mendengarkan pikirannya dan batuk darah. Ingin berhasil dalam 10 upaya lagi. Apa fantasi? Ini adalah pertama kalinya dia mencoba prasasti, apalagi menyelesaikan prasasti dalam 10 percobaan berikutnya, seorang siswa prasasti normal akan kesulitan bahkan menyusun garis yang berhasil. Lin Ming mengumpulkan abu sisa bahan, dan mulai menceritakan kesalahannya dari beberapa saat yang lalu. Kenangan yang dia warisi dari sesepuh tidak salah, tapi hanya saja jarak kekuatan jiwa di antara mereka terlalu besar. Dia bahkan mungkin tidak bisa menyelesaikan prasasti sederhana. Teknik prasasti dalam ingatan tetua ini mungkin dianggap sederhana dan ringan olehnya, tetapi di benua Skyspill, itu masih merupakan teknik dewa yang sangat rumit. Setelah ditarik, bahkan master prasasti dari tanah ini akan terkejut. Setelah meringkas alasan kegagalannya, Lin Ming mulai merencanakan tindakan balasan. Dia tidak bisa meningkatkan kekuatan jiwanya sendiri dalam waktu sesingkat itu, tapi yang bisa dia lakukan adalah meminimalkan kesalahan yang dia buat sebanyak mungkin. Itu hanya karena setiap kesalahan adalah pemborosan kekuatan jiwa. Jika dia membuat lebih sedikit kesalahan, maka dia tidak hanya akan memiliki lebih banyak materi dan dengan demikian uang, tetapi lebih banyak kekuatan jiwa untuk digunakan. Berpikir seperti ini, Lin Ming menyerah menggunakan bahan, dan malah hanya berlatih menggunakan kekuatan jiwanya lagi, dan lagi seperti zombie yang tidak berpikir. Idenya sangat sederhana. Menggunakan kekuatan jiwa itu gratis dan mudah di tubuh. Jika dia berlatih, formula kekacauan primal sejati, dengan baik, maka dia tidak akan kehilangan apapun, tetapi juga akan dapat berlatih pada saat yang sama. Apa yang mungkin bisa lebih sempurna? Seolah-olah keduanya dibuat untuk satu sama lain. Selama dia tidak membuang-buang uang, maka dia tidak takut. Tidak masalah jika dia berlatih 100 kali. Jika itu tidak cukup, dia akan berlatih 1000 kali. Jika itu tidak cukup, dia akan berlatih 10.000 kali, atau 100.000 kali, atau bahkan 1.000.000 kali, sampai prosesnya menjadi refleks, dan kemudian dia tidak akan percaya bahwa dia akan gagal lagi. Kota Keberuntungan Langit. Perempatan Marshall. Di Sky Fortune City, dua kompleks yang dianggap sebagai pencapaian arsitektur paling megah dan indah, Imperial Palace, dan Marskales Quarters, yang terletak di sudut barat laut Sky Fortune City. Perempatan Marskal panjangnya 3 mil dari satu ujung ke ujung lainnya, dan lebarnya 1000 langkah. Ada air terjun berbatu dengan bunga-bunga indah, dan taman koridor yang berkelok-kelok, bersama dengan paviliun tepi sungai yang tak terhitung jumlahnya. Itu benar-benar menakjubkan. Saat ini, di paviliun perpustakaan Marskal Quarters, ada seorang lelaki tua yang mengenakan gaun panjang dan membawa sangkar burung berlapis emas. Di sebelahnya berdiri seorang gadis berbaju putih yang tampak damai, itu adalah Qin Xingxuan. Oh, jadi ada orang seperti itu di luar sana. Bahkan kamu dengan rendah hati dikalahkan olehnya. Qin Xingxuan dengan sopan mengangguk. Orang tua itu adalah tuannya, master prasasti paling bergengsi dan terkenal di Sky Fortune City, Tuan Muyi. Qin Xingxuan memiliki ingatan yang sangat baik, dia benar-benar menceritakan peristiwa yang telah terjadi, bahkan setiap kata Lin Ming.
Setelah lelaki tua itu mendengarkan, ekspresinya semakin bermartabat. Pada awalnya dia berasumsi bahwa murid mudanya sedang jatuh cinta dan bersikap rendah hati terhadap seorang anak laki-laki yang disukainya, tetapi sepertinya dia benar-benar inferior. Terlebih lagi, pengetahuan pemuda itu terlalu kaya dan berpengalaman, itu tidak mungkin berasal dari seseorang di kerajaan keberuntungan langit, melainkan beberapa master kuno dari negeri lain yang lebih maju. Setelah dia selesai, dia juga menjelaskan bagaimana Lin Ming menggambar garis dasar dan simbol dengan begitu mudah dan lancar. Itu bukan sesuatu yang dia mampu lakukan. Mampu menggambar garis fondasi dengan kekuatan jiwa, tetapi juga tidak berhenti dan masih bisa memahami seluk-beluk energi setiap titik. Apa ini? Kata Mui dengan terkejut. Mui menarik napas. Dia selalu bermimpi melakukan apa yang disebut menggambar dengan naluri, tetapi seseorang membutuhkan jutaan, jika tidak miliaran upaya untuk memikirkannya. Apakah anak laki-laki ini mulai berlatih ketika dia masih menendang-nendang di dalam rahim ibunya? Kamu benar-benar yakin dia berusia 15 atau 16 tahun? Ya. Qin Xingxuan menjawab dengan pasti. Luar biasa, luar biasa. Mui menghela nafas, usia yang begitu kecil dan dia sudah mencapai ini. Ini benar-benar menakjubkan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku melihat surga yang menantang bakat muda. Saya pikir saya hanya akan mendengar tentang jenius seperti ini dalam legenda. Tapi aku bahkan lebih ingin tahu tentang siapa tuan anak laki-laki ini. Mui berpikir dengan sia-sia. Dalam benaknya, dia mempertimbangkan seluruh kerajaan keberuntungan langit, dan bahkan beberapa negara terdekat, tetapi dia tidak dapat memikirkan master prasasti tersembunyi yang dapat dibandingkan dengan sesepuh ini. Meskipun Mui tidak bisa memikirkan siapapun, dalam hal pengetahuan prasasti dia dianggap sebagai ahli terdepan di kerajaan keberuntungan langit, dan bahkan di negara tetangga dia akan dibandingkan dengan master prasasti mereka sendiri. Tetapi dibandingkan dengan penatua misterius ini, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia memiliki peluang untuk menang. Mui berkata, saya tidak bisa memikirkan siapapun yang mampu mengajar murid berbakat seperti itu. Tetapi jika saya berani menebak, maka tuan anak muda itu mungkin berasal dari klan kuno. Klan kuno. Qin Xinghuan terkejut. Benua tumpahan langit sangat luas, dan memiliki ribuan atau jutaan tahun tradisi klan kuno. Klan-klan ini memiliki warisan dan warisan yang sangat dalam dan mendalam. Misalnya, hanya klan terbaru dari Sky Fortune Kingdom yang telah mendirikan Seven Profound Martial House. Mereka adalah 7 lembah mendalam. Mereka kemungkinan memiliki master dan warisan rahasia mereka sendiri. 12 tahun yang lalu, para tetua 7 lembah mendalam tiba di kerajaan keberuntungan langit, dan bahkan keluarga kekaisaran harus menghormatinya. Tuan Qin Xingxuan, Tuan Mui, dianggap sebagai ahli prasasti teratas di negara ini, tetapi bagi klan besar, dia bukanlah sesuatu yang istimewa. Mui berkata, Xingxuan, jika Anda melihatnya lain kali, pastikan untuk memintanya tinggal sehingga saya dapat memperkenalkan diri secara pribadi. Pemuda ini tidak sesederhana itu. Bahkan jika dia memiliki master yang berasal dari beberapa klan kuno, baginya untuk memiliki tingkat kemampuan ini hanyalah tantangan surga di zaman sekarang ini. Juga, bersikaplah sopan padanya dan perlakukan dia dengan hormat. Tuannya adalah orang dengan keterampilan yang tak terbayangkan, yang tidak bisa diremehkan oleh seluruh ibu kota Sky Fortune, juga tidak mampu untuk menyinggung. Ya Tuan. Seiring berlalunya hari, Lin Ming merobek halaman lain dari kalender. Lin Ming telah berlatih prasasti setiap hari. Setiap jenis simbol dan garis dan rune telah dipraktikkan entah berapa kali, dan masing-masing terpatri di hatinya. Menggunakan kekuatan jiwa siang dan malam sangat melelahkan jiwa dan pikirannya, sehingga matanya selalu merah karena kelelahan. Esensi sejatinya telah lama diperas. Dia terus-menerus seperti pelita tanpa minyak. Tapi dia telah mendapatkan beberapa manfaat. Lin Ming menemukan bahwa selain kemajuan dalam teknik prasasti, persepsinya menjadi semakin sensitif. Sekarang dia masih melakukan deboning di pavilion kejelasan besar, tetapi bahkan jika itu adalah binatang buas tingkat kedua, Lin Ming dapat dengan mudah melihat seluruh struktur binatang itu, menghindari tulang, dan membiarkan pisaunya dengan mulus mengikuti daging padat dari binatang setan tingkat kedua. Lin Ming hanya membutuhkan waktu sebatang dupa untuk benar-benar selesai. Pada kecepatan yang mengerikan, staf pavilion kejelasan besar pada awalnya tercengang dan tidak percaya,
Tetapi setelah melihatnya, mereka menjadi mati rasa karena tidak percaya. Sekarang di paviliun kejelasan besar, Lin Ming memiliki status yang jauh lebih tinggi. Jam kerjanya opsional dan bahkan jam sibuk pun opsional. Gajinya tidak kurang dari para master chef. Dengan perlakuan seperti itu, setiap karyawan akan merasa puas. Dan meskipun Lin Ming memiliki hak istimewa, dia masih terus melakukan deboning selama 2 jam per hari. Itu juga merupakan bentuk latihan baginya. Deboning adalah cara yang baik untuk memanfaatkan pemanfaatan kekuatan jiwa. Namun, Lin Ming segera mendapati dirinya tidak dapat bekerja selama 2 jam. Tidak ada cukup binatang buas di seluruh paviliun kejelasan besar. Memang, semua barang gudang yang ditebar sudah diiris dan disiapkan oleh Lin Ming. Ketika Sister Lan, yang bertanggung jawab untuk memeriksa dapur setiap hari, pergi ke gudang es, dia melihat bahwa semua binatang buas telah berubah menjadi tumpukan daging dan tulang yang rapi. Tidak hanya itu, tetapi setiap bagian seragam dalam ukuran dan marmer. Sister Lan secara alami tidak bisa berkata-kata. Anak muda ini hanyalah sebuah mesin. Akhirnya, itu adalah 10 hari terakhir dari bulan pertama. Lin Ming telah mempersiapkan pikiran dan materinya. Sudah waktunya untuk memulai prasasti sekali lagi.